dulu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Nah, ini ada seseorang, namanya itu adalah Gus Leman, ya. Nah, berkata bagaimana ini dimasukkan di dalam media, di dalam satu ini ya, namanya Portal Jateng, dinilai picu perpecahan. Nah, Gus Leman datangi Bareskrim. Bahas tayangan Edis TV. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa kalau orang Islam membahas agama Kristen itu tidak memicu perpecahan, tidak menimbulkan sesuatu yang seperti ini? Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kok dinilai picu perpecahan? Pertanyaan saya, umat Islam mengidap penyakit apa? Enggak kan? Enggak kan? Ya, oke. Jadi prinsipnya seperti Anda yang bilang itu sebenarnya bukan untuk menyebut agama Anda. Jadi maksudnya itu harus kita pahami semua yang pernah ada yang diceramahi atau jenis ada yang dibilang jenis yang lain-lainnya. Jadi maksudnya itu seluruh umat-umat yang atau dan pendukungnya itu supaya tidak pindah tempat agama yang lain. Lalu ini bahasanya agak sedikit sulit sebentar. Saya harus konsentrasi sebentar. Saya harus konsentrasi penuh. Coba omong lagi, Pak, silakan. Saya nggak ngerti bahasa Anda itu agak sedikit sulit, coba. Coba lagi. Itu yang maksudnya itu seperti Anda yang dibilang tadi itu sebenarnya larinya bukan di situ. Tapi maksudnya itu supaya tidak sampai larinya pergi beragaman orang Kristen. Nah, itu maksudnya yang Anda bilang tadi itu. Bukan untuk menyebut agama Anda. Seperti itu. Saya cuma memahami. Baiklah, oke. Jadi menurut Anda alasan dari umat Muslim itu suka sikit-sikit lapor itu adalah karena adanya sebuah ajakan atau adanya sebuah dikhawatirkan umat Islam pindah agama masuk Kristen itu. Coba maksudnya apa dibilang tadi? Maksud Anda, umat Muslim khawatir akan umat-umat yang nanti murtad dari Islam lalu masuk Kristen gitu? Iya, seperti itu tujuannya. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya ketika umat Muslim seperti Zakir Naik, Donditan, dan kawan-kawan berceramah supaya orang-orang Kristen masuk Islam? Kenapa itu boleh? Sementara sebaliknya nggak boleh. Ya, karena itu kan untuk mengajak melalui jalan yang lurus itu, bukan melalui untuk kitab Anda. Seperti itu. Baik, gini loh. Yang saya heran, gini. Sebenarnya kan sama, gini Bang ya, sama. Kalau orang Islam mengajak orang-orang Kristen masuk Islam, karena menurut orang Islam itu adalah jalan yang lurus. Ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang Kristen mengajak orang Islam supaya masuk Kristen, karena menurut orang Kristen itu ajaran yang benar. Cuman yang menjadi masalah, kenapa yang satu ketika orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen itu membuat picu perpecahan, sementara yang orang Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu tidak. Ini kan yang disebut dengan yang namanya standar ganda. Mana? Tapi kalau menurut saya bukan lari seperti itu, tidak larinya pada situ. Terus? Jadi mungkin kalau Anda bisa di bawah, contohnya jenis orang Islam bisa kok pengaruhin orang Islam masuk pergi agama kafir seperti itulah. Ya tergantung dari diri saja, terserah aja begitu. Iya, tetapi kenapa kok dikatanya dinilai picu perpecahan? Tapi larinya tidak kalau pernah Anda mengatakan terserah saja, ya namanya kan dakwah. Masa mau kita larang-larang? Sebentar. Sebentar, Bang, tenang Bang. Masa mau kita larang-larang orang Islam berdakwah, mengajak orang masuk Islam? Ya nggak apa-apa, orang itu ajaran agamanya kok. Nah, jangan salahkan juga ketika saya orang Kristen mempengaruhi mengaruhi seseorang supaya masuk Kristen. Kan memang ajaran saya juga. Tetapi kenapa tidak adil begitu? Hanya satu belah pihak saja yang boleh. Nah, gimana? Masalah keadilan antara pengaruh dengan pengaruh itu sama yang lainnya itu kan sangat jauh bedanya juga.
Seperti itu. Tapi orang tidak pahami segala. Sedangkan Anda, walaupun Anda 13 tahun pelajari Al-Quran, saya bilang belum Anda paham semua itu. Belum. Saya percaya itu. Karena Anda selalu Ya, sebelum mengatakan 13 tahun. bukan ke situ bahasanya, kita bukan ke situ. Bahasanya itu begini loh. Iya, karena larinya di situ, karena Anda bisa merotak dari Islam. Itu saya mengatakan seperti itu. Nah. Berapa? Merotak. Halo. Kenapa sepi suaranya? Ini dia ini. Kayaknya kita harus menggunakan ilmu kanuragan untuk memahami kata-katanya. Tidak seperti ini. Itu orang mungkin tidak pernah tahu itu nama akidah itu susah juga. Anda tahu itu artinya akidah itu? Tidak ada niatnya orang Muslim untuk bisa kasih belah umat, tidak ada. Cuma yang kasih belah itu bagi orang yang Kristen. Oke, saya sarankan kepada Anda Samsul Hakim, coba Anda hadapi bom-bom dulu. Anda cocoknya sama dia ini ya. Seperti itu, karena ilmu Anda ini tingkat kanuragan Anda udah tinggi. Sehingga saya kekurangan energi untuk menangkap apa maksud pesan Anda. Karena bahasa Anda ini sangat-sangat tingkat tinggi. Gimana? Apa bahasa Arabnya itu? Coba saya mau tahu. Yang pernah aku bilang tadi itu. Yang Anda bilang tadi itu. Yang mana bahasa Arabnya? Coba saya dengar. Kan Anda pengalaman segala-gala ayat yang berada dalam Quran. Pengalaman segala-gala ayat yang ada dalam Quran gimana maksud Anda ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kerja Anda mengaku sudah hafal semua itu ayat yang ada dalam Quran. Tidak ada, gini, dengarkan. Tidak pernah saya dapati. Tidak pernah saya dapati ada satu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ada. Mana orangnya kalau ada kesini coba sini berdiskusi dengan saya. Sedangkan jawaban saya itu yang kemarin dulu itu ndak kau jawab langsung kasih turun. Pernah itu kemarin dulu. Mana? Yang mana? Ada kemarin dulu itu. Kemarin dulu apa sih ini? Ada itu. Saya suruh. Oke lah, baiklah. Dibawa dulu Samsul Hakim. Aduh, Samsul Hakim ini berat. Selamat siang Edis, bagaimana kabar? Siang, Al-Fakir jalan pulang. Silakan, kamera Anda nyalakan dulu. Masih ingat saya nggak Bang? Lupa ingat saya. Ini yang mana ya? Dulu waktu dipukul dari belakang itu Bang. Oh. Ini Anda toh. Kok sudah bermetamorfosa jadi seperti ini? Oh iya. Dulu kita lagi debat, diskusi asik-asik, lalu ada tangan malaikat dari belakang. Itu setahun yang silam kalau nggak salah ya? Nggak sampai Bang, baru 5 bulanan kalau nggak salah. Oh lebih, setahun yang silam itu. Pada waktu bulan puasa itu Bang. Kejadian itu. Iya, kan ini udah mau bulan puasa lagi kan? Itu bulan puasa. Iya. Ya, apa yang mau Anda sampaikan ini Al-Fakir jarang pulang? Yang tadi itu siapa Bang, yang cowok tadi yang diskusi itu? Pak Git, ya? Pak Git. Ya itu bagus diskusinya itu Bang. Terbuka pemikirannya. Dan juga begini Al-Fakir jarang pulang. Anda ini kan dari Madura nih. Begini Al-Fakir. Kita tahu ya bahwa selama ini kan terjadi perdebatan kan, diskusi lintas agama kan, betul? Iya betul. Nah, tetapi yang sangat memprihatinkan ini ketika orang-orang Islam ya, saya nggak bilang semua ya, oknum. Ya. Jadi mereka itu hanyalah oknum-oknum saja, begitu. Tapi ya banyak gitu loh. Jadi bahkan saking tidak terhitungnya itu pernah diadakan acara khusus ngomong-ngomongin orang Kristen. Jadi acara itu diadakan oleh banyak ormas-ormas Islam. Salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada Dewan Masjid Indonesia, itu diketuai oleh Wapres, Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan juga banyak ormas-ormas Islam. Pada waktu itu mereka mengundang seorang penceramah asal India, namanya itu Zakir Naik. Nah, itu yang nonton pada waktu itu di Stadion Patriot di Bekasi, itu 40.000 manusia yang nonton. Orang Muslim itu. Kalau dibilang oknum, tapi kok banyak. Nah, disitulah mereka
Dan itu disiarkan langsung di media-media begitu ya. Dan mereka di situ bahasin agama Kristen gitu. Dibukalah Alkitab pasal segini, Injil ini, Yohanes begini. Wah, dikatakan sesungguhnya Yesus itu tidak disalibkan, tetapi yang diserupakan. Pokoknya dimasukkanlah pemahaman-pemahaman Islam begitu. Nah itu kalau kata orang Islam itu namanya itu adalah syiar dan dakwah begitu. Dan itu tidak memicu perpecahan. Justru itu adalah bentuk silaturahmi begitu. Nah, beda halnya kalau Zakir Naiknya diangkat begitu, ditarik begitu, dipindahin ke India, nah diganti orang Kristen. Cuing, berubah seketika gitu jadi orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam. Oh, itu. Kamu memecah belah persatuan dan kesatuan. Kamu menimbulkan perpecahan dan membuat kegaduhan. Menurut Anda kenapa bisa begitu? Silakan. Ya, artinya kalau begini ya, Bang. Artinya kalau orang Kristen, kalau orang Islam bahas-bahas orang Kristen itu bebas kan begitu, Bang ya. Bila orang Kristen merespon atau melakukan serangan balik langsung dikatakan memecah belah begitu banyak. Menurut Anda apa sebabnya itu? Ya sebabnya karena memang mereka itu terlalu fanatisme. Terlalu fanatik, Bang. Pemikirannya sempit, tidak terbuka, Bang. Padahal di Al-Quran itu banyak sekali membicarakan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in dan Majusi. Di beberapa surah itu dikatakan, Bang, seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, niscaya mereka mendapatkan kebajikan. Itu ayat yang ada di Al-Quran. Dan masih banyak lagi, Bang. Ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab itu banyak sekali di Al-Quran. Cuman mereka itu sebagian Islam itu menolak ayat itu, Bang. Tidak mau toleransi. Gitu, Bang. Pokoknya kalau yang non muslim wajib gitu ya. Iya. Oke, lalu apa ini pesan Anda kepada saudara-saudara muslim Anda yang demikian itu? Ya, pesan saya itu jangan terlalu fanatisme, yang ada di Al-Quran itu kita amalkan, yang tidak ada jangan dibuat-buat. Itu Bang pesan saya, Bang. Ah, itu cium-cium batu karap emangnya ada dalam Quran? Kalau itu adanya di hadis, Bang. Kalau di Al-Quran enggak. Oke, berarti menurut Anda itu tidak perlu diamalkan? Ya, kalau saya pribadi, kalau mencium batu, saya pun tidak pernah, Bang. Oke, baiklah ya, baik. Oke, mungkin ada pesan lagi yang mau Anda sampaikan kepada saudara-saudara muslim Anda? Enggak ada, cuman itu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Salam kepada teman-teman dari Madura ya. Banyak nih penonton saya dari Pulau Madura. Oke, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang Al-Fakir. Halo? Iya, halo. Jangan lemes, Ahmadi. Enggak. Nah, makanya, begitu kan. ini cocok panas. Ya, Ahmadi. Saya konfirmasi dulu, Ahmadi. Anda muslim ya? Iya. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Enggak, aku enggak nyampaikan apa-apa. Cuman sekedar informasi aja. Ini kan yang dibahas selalu Tuhan, agama, kitab. Apa sih keuntungan dari kita bahas itu? Keuntungan dari kita bahas itu? Iya. Manfaatnya apa? Ada nggak? Manfaatnya ya supaya orang-orang itu tidak sesat. Sekarang saya tanya. Anda Islam tadi kan? Oke. Saya tanya sama Anda. Apa manfaat dari nyium batu? Aku nggak pernah nyium batu. Oke. Anda percaya nggak bahwa Muhammad nyium batu? Nggak tahu. Ya, emang nggak pernah lihat. Gimana ini orang? Emang nggak pernah lihat. Sekarang saya tanya Anda berapa tahun jadi orang Islam? Dari semenjak orok bayi. Oke, udah berapa tahun? Ya sudah sampai 50 mungkin. 50 tahun. Baik. Selama Anda jadi orang Islam 50 tahun, pernah nggak Anda dengar orang-orang Islam pergi ke Arab, di sana mereka menciumi sebongkah batu? Kalau dengar pernah, tapi kalau ngelihat nggak pernah. Anda tidak pernah ngelihat di TV-TV begitu? Nggak pernah lihat? Ini antara bohong dan jujur itu. Ngapain bohong, host? Ini soal kebenaran. Oke. Anda tahu Hajar Aswad? Ya, sebagian.
Apa itu Hajar Aswad? Ya kata orang kan batu. Batu. Oke, orang-orang Islam datang ke sana nggak menciumi batu itu? Kalau orang Islam iya, kalau saya enggak. Oke, manfaatnya apa itu? Nah itu aku juga kurang tahu. Untuk apa mereka cium? Menurut Anda berguna nggak itu? Apa, Bos? Menurut Anda berguna nggak itu? Bagi mereka berguna, kalau bagi saya nggak ngalami. Iya, jadi omongan Anda yang pertama tadi sama sekarang itu udah tonjok-tonjokan. Tadi Anda ngomong sama saya, apa sih manfaatnya kita ngomong ini, bahas-bahas ini manfaatnya apa? Nah itu untuk yang kayak begitu-begitu itu. Tetapi di detik itu saya bahas itu, di detik itu Anda macet. Ya di bawah saja. Orang seperti Anda itu di bawah saja, nggak usah diskusi. Halo. Ini yang kemarin-kemarin. Oke Bang, kenapa ini kita diskusi ini membahas ini? Dinilai picu perpecahan Gus Leman datangi Bareskrim bahas tayangan Edis TV. Anda tahu Edis TV? Tahu. Tahu tayangan Edis TV ya? Tahu, sering lihat Bang. Oke, sering nonton. Gini, kenapa kalian lapor Mabes Polri tapi nggak laku? Jawab. Maksudnya siapa kalian? Gimana? Maksudnya bilang kalian siapa? Ya kalian ini Gus Leman, Anda Islam. Emang dia siapa dia Bang? Emang dia siapa? Gini, kalau Gus, ya berarti dia Muslim bukan? Pasti Muslim Bang. Oke, Muslim. Anda Muslim? Oke, berarti pertanyaan saya, kenapa kalian mendatangi Mabes Polri tapi tidak laku? Jawab. Ini Bang, kalau menurut saya sih orang itu kurang kerjaan ngelaporin abang ke kantor polisi Bang. Kurang kerjaan kalau menurut saya. Bukan kurang kerjaan, karena memang yang dilaporkan yang mana? Contoh. Gini. Sebentar, tenang. Pelan-pelan dulu Bibis gini. Kalau misalnya dia datang begini, Pak, saya mau melaporkan Edis TV. Kada apa? Karena dia berkata bahwasanya satu-satunya nabi yang terkesihir itu hanyalah Muhammad. Pertanyaan saya, betul atau salah itu bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Jangan macet, Bang. Nah, kan lari. Lari. Itu gimana, saudara-saudara? Halo Bibis. Kenapa Anda lari tadi? Bukan lari Bang, ngedadak mati nggak tahu tuh. Gara-gara kena pelanggaran itu mungkin itu. Ya, gini. Kalau misalnya Anda mendatangi Bareskrim Polri. Iya. Terus bilang begini. Saya ingin melaporkan channel Edis TV ini. Karena apa? Karena dia berkata bahwasanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Menurut Anda, itu benar atau fitnah yang saya sampaikan? Kalau yang terkena sihir itu ada di keterangannya ya Bang, ada. Tapi yang jadi masalahnya ini yang mungkin yang... Tenang Bang, tenang dulu. Sebentar dulu. Gini, betul atau salah bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Betul. Ada keterangannya, ada itu. Pantesan nggak laku laporannya. Bang. Terus, benar atau salah? Sebentar. Benar atau salah bahwa Muhammad menyuruh seorang perempuan, istri seorang laki-laki, menyusui pria lain yang bukan suaminya? Benar. Benar lagi. Ya gimana mau diterima? Orang benar semua. Ada yang salah nih. Salahnya di mana coba? Nih, statement Abang dari kemarin ada gini. Di saat yang lain banyak nih Bang, Ustadz Subdi Al-Bukhari, itu siapa ya? Syekh Ali Jabir, Agim, Yusuf Mansur, Das Ad Latif itu. Dia itu Bang, orang paling mengerti Al-Quran, paling pintar Al-Quran, oke? Tidak benar, bohong, dusta. Itu menurut Anda. Menurut saya, mereka tidak lebih paham daripada saya. Nah, itu fitnahnya Bang. Kamu ngaku-ngaku Bang, ngaku-ngaku lebih dari dia. Kufir. Jadi saya dilaporkan gara-gara saya mengatakan bahwa saya mengerti Al-Quran, begitu?
Itu bukan yang dilaporkan, itu menurut saya itu Bang. Kalau itu Coba yang mana yang dilaporkan, yang mana? nggak tahu dia yang lapor, saya emang nggak lapor Bang. Loh, menurut Anda tadi yang mana? Yang salah yang mana? Tadi kan Anda bilang, yang salah ini. Apa yang salah tadi? Iya, yang salahnya Abang itu ngaku-ngaku ini Bang, lebih kabur lagi. Halo Pak Git. Bang, bentar, ini hidupin kameranya gimana ya? Oke, saya kirimkan dari sini permintaan ya. Tuh udah. Silakan Pak Git. Ya, silakan duduk dulu Pak Git ya. Saya tanya dulu ini, Anda ini Muslim atau Kristen? Lagi dibisukan itu Anda. Anda sedang dibisukan itu. Apakah dia dengar kita teman-teman? Pak Git, Anda sedang dibisukan. Pak Git, Anda sedang dibisukan. Kami tidak dengar. Halo, udah dibuka ya? Oke. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Muslim, selamat siang. Oke. Ya, silakan Pak Git. Dan saya sebetulnya naik ke atas sini itu untuk membuat edukasi kepada Muslim. Jadinya kalau data dan fakta itu diungkap gitu, nggak usah baper gitu loh. Cari tahu dulu masalahnya, ya seperti disuka bilang memang ada gitu loh tentang nikahnya dengan Aisyah ya. Sebentar, ini kita konfirmasi dulu nih. Jangan-jangan dia sebentar Pak Git. Saya konfirmasi dulu nih. Bagaimana kami yakin bahwa Anda ini benar-benar seorang Muslim? Nanti Anda Kristen ngaku-ngaku Islam loh. Untuk menjelek-jelekan agama Islam di sini nggak bisa. Saya punya konten juga ya di YouTube itu. Tapi kurang besar Pak. Kurang dekat ke HP. Anda bicaranya kurang dekat ke arah HP. Nah, oke, saya pasang mic dulu ya. Begitu saja udah bisa. Begini udah keras. Tadi jauh. Tapi saya duduknya nggak santai. Oke, sudah jelas. Sekarang jelas. Ya. Ya, kan enak pakai mic. Oke, konfirmasinya gimana kalau saya Islam? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran atau niat sholat coba biar orang-orang yakin bahwa Anda memang benar-benar Muslim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup. Oke, silakan dilanjutkan. Sebelumnya juga saya berterima kasih, artinya supaya umat Islam ini juga beredukasi, artinya mau mengkritik apa yang ada di kitabnya, tidak percaya saja begitu sepenuhnya. Karena saya tuh mengatakanlah penganut saya itu kalau dibilang Islam itu penganutnya Buya Sakur, Nurul Kholis Majid, Gus Dur, bukan rombongan-rombong yang mengkafir-kafirkan gitulah. Begitu. Jadi kalau Edis membuka itu ya faktanya memang realitanya seperti itu. Artinya kita juga harus pintar-pintar mendeteksi benar nggak sih omongan Edis ini. Ya kalau katakanlah, kalau kita boleh fair sendiri, justru Islam itu sebetulnya untuk orang Arab ya, bukan orang di Indonesia gitu. Kalau fair gitu loh. Karena kalau dicoba buka di Az-Zukhruf ayat 3 gitu. Az-Zukhruf ayat 3, saya bacakan surat Az-Zukhruf ayat 3 ya. Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Az-Zukhruf ayat 3. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, agar kamu mengerti kan yang mengerti itu kan dengan bahasa Arab gitu ya. Bukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Tapi orang sendiri Islam sendiri kalau dibukakan itu, ya saya itu orangnya bukan anti kritik, artinya terbuka gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di Ibrahim ayat 4, mungkin Edi sudah hafal lagi lah Ibrahim ayat 4 ya. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun ya, kecuali melainkan dengan bahasanya. Nah, jadi setiap bangsa itu katakanlah punya Rasul sendiri. Bahkan mungkin kalau kita mau jauh berpikir, katakanlah Jawa gitu, kemudian di mana? Di Medan sendiri dengan Parmalinnya, Jawa dengan Kapitayannya, Sunda Wiwitan di tanah Sunda. Nah ini kan mempunyai filosofi juga yang nggak kalah dengan agama-agama impor lah seperti itu ya.
Nah, jadi saya tuh Islam tapi mempelajari hampir semua agama gitu, bukan satu agama aja. Bahkan kalau boleh dibilang, saya itu kalau boleh dianggap fair lah nih, kalau belak-belakan itu malah asiknya Buddha ya, asik ya. Jadi nggak ada konsep tentang ketuhanan lah di Buddha ini. Oke. Gitu. Jadi Anda ini menonton channel saya ini udah beberapa kali lah ya intinya, atau sering atau bukan? Saya tuh dari Juli dia minta naik bis, gak dinaik-naikin sama kamu. Oh gitu. Oh ya, oke. Jadi ketika Anda melihat saya membahas tadi Anda saya lihat ada membahas mengenai yang Muhammad menikahi Aisyah. Coba itu dilanjutkan dulu, itu gimana? Ya, secara fikih Islam pada saat itu ya memang diperbolehkan gitu. Ya itu kan Anda sudah buka sendiri. Kemudian tentang perbudakan sendiri gitu ya di Al-Mu'min 56 gitu ya. Al-Mu'min 5 dan 6 itu artinya sudah dicontohkan sendiri bahwa Nabi Muhammad gitu ya mempunyai budak, lupa saya namanya siapa ya. Maksudnya tidak perlu menikah dan boleh menggauli gitu loh ya di Al-Mu'min 5 ayat 6 itu. Al-Mu'min 56 gitu ya. Dan ini harusnya kritikan terhadap orang yang mau berpikir sehat lah gitu. Artinya jangan marah, mau buka datanya dulu. Saya tuh sering miris begitu naik ke atas marah-marahin Edis ya. Termasuk ini melaporkan gitu loh. Ini termasuk miris gitu. Mengapa sebegitunya gitu. Sedangkan dulu kalau kita lihat data zaman dulu ya sebelum Zakir naik ya sah-sah aja Edis melakukan ini. Bukan saya membela Kristen, bukan. Makanya saya tuh kalau ngaku Islam disuka dibilang misionaris. Bahkan ibu saya tuh Aceh Totok gitu. Kalau boleh dikatakan keluarga ibu tuh waduh berat gitu Islamnya. Gitu. Jadi Anda selama menonton channel saya, Anda dapati bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu ya. Ya, maksudnya Edis tidak mengambil data yang dibuat-buat, entah itu dari Muslim atau dari ayat. Kalau soal mereka bilang, wah itu kan tafsirmu lah. Memang tafsir harus bagaimana gitu. Contoh aja kalau kita tafsirkan tadi ya. Saya tadi pagi sempat buka Komal juga tentang peradaban Islam yang mundur. Kenapa sih Islam ini mundur gitu loh? Dulu Islam itu pernah punya yang namanya Golden Age lah istilahnya di zaman Harun al-Rasyid itu ya, di zaman Ibnu Sina, kemudian di zaman Al-Khawarizmi. Nah di situ Islam ini Golden Age banget gitu loh. Dia mau menerima logikanya dari Aristoteles dan diterapkan di Baghdad, hingga Baghdad menjadi epicentrum dari kegiatan ekonomi dan kegiatan ilmuwan di situ. Jadi termasuk penemuan angka nol, kemudian penemuan aritmetik dan aljabar. Ini kan orang Islam, tapi kenapa Islam itu mundur gitu ya? Nah, jawabannya ya macam-macam lah. Tapi kalau saya lebih berpendapat setelah zaman itu, zamannya Al-Ghazali. Kita tahu kan Al-Ghazali dia lebih ke apa-apa itu tentang dibalikan ke Allah, apa-apa dibalikan Allah. Akhirnya orang Islam itu tergeser dengan ilmu pengetahuan, meninggalkan ilmu pengetahuan yang kita lihat sekarang. Bisa lihat sendiri ya, yang kita pakai sekarang lah, atau mobil, motor, handphone, nggak ada kontribusinya dari orang Islam. Jadi orang Islam hanya memanfaatkan saja gitu. Jangan keras-keras lah. Enggak. Iya. Jadi saya itu fair, adalah sebuah realita ya. Itu sebuah realita. Bahkan si Guru Gembul itu kan mengatakan bahwa memang agama Islam ini sudah mundur begitu. Ya, peradaban Islam itu mundur gitu ya. Itu bukan Guru Gembul banyak gitu. Dan di konten saya di YouTube juga saya berbicara tentang ini juga gitu. Cuman memang kalangan top sama Guru Gembul ya. Iya. Gitu. Tapi apa ini yang membuat Anda itu mengkritik agama Islam sehingga Anda mengatakan bahwa agama Islam ini mengalami kemunduran, umat Islam mengalami kemunduran? Peradaban ya, tentunya peradabannya. Ya itu tadi di zaman Golden Age-nya Harun al-Rasyid ya. Itu Baghdad itu pernah menjadi pusat perekonomian dunia lah, seperti New York gitu ya, dan pusat ilmu pengetahuan ya. Yang artinya orang Islam pada saat di abad ke-9 10 itu terbuka dengan yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Tapi kan sekarang jadi bentar-bentar ini, bentar-bentar haram gitu. Dan banyak Anda sendiri juga, apakah Anda tidak menerima kritik atau ancaman dari orang-orang Islam gitu? Ada. Ya, pasti ada lah gitu. Ya, tapi saya maksudnya lebih kemana ya? Nggak usah saya lah. Edis tahu sendiri Buya Sakur kayak apa ancamannya. Iya. Nah, saya kan bukan siapa-siapa dan tidak berpengaruh apa-apa. Nah, kalau Buya Sakur kan seperti Anda juga dilaporkan ke Barreskrim juga gitu.
Oh, dilaporkan juga dia? Sempat dia dilaporkan. Laporkan juga dia pernah dia dilaporkan. Jadi dia yang membuat mengangkat tentang kisah bahwa begitu Nabi Muhammad itu menguasai Ka'bah kan dibuka dalamnya. Banyak gambar-gambar situ. Nah, semua gambar boleh dihapus kata Buya Sakur, kecuali gambar ibu yang sedang menggendong anaknya. Ya, itu menurut Buya Sakur itu adalah Maria menggendong Yesus. Itu jangan dihapus kata Muhammad gitu. Nah, itu dia dilaporkan ke Polda. Kalau nggak salah ke Polri atau ke Polda ya gitu ya. Seperti itu. Dilapor terus ya. Jadi menurut Anda ini, Anda kan sebagai orang Islam. Menurut Anda apa yang membuat orang Islam ini sangat sensi sekali begitu dengan agamanya? Gitu. Kalau ada yang nyenggol sedikit langsung lapor polisi. Gitu. Menurut Anda apa yang membuat Islam itu jadi seperti itu? Gini ya, saya mau ngomongin tapi oke lah, saya meminjam bahasa dari seseorang aja, dari Mahathir Muhammad gitu ya. Jadi Mahathir Muhammad itu bilang orang Melayu ini bodoh gara-gara ustadz. Jadi termasuk ustadz itu yang membodohi orang Muslim gitu loh. Jadi ya pengaruh fatwa dari orang Muslim, termasuk katakan Somad gitu ya, Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir gitu ya. Nah, kayak gitu itu dipercaya kan jadi bahaya. Edis tahu nggak dampak dari pernyataan Abdul Somad menyatakan kalau di salib itu ada jin kafir, tahu nggak dampaknya seperti apa? Itu di Jogja anak SMP, ya dampaknya anak-anak SMP nggak ngerti apa-apa, kuburannya orang Kristen yang ada salib-salibnya itu dicabut-cabutin gitu. Jadi kan bahaya fatwa-fatwa seperti ini. Saya kebetulan tinggal di Jogja gitu, jadinya salah satunya seperti itu gitu. Sebetulnya kan ya kalau Edis dilaporin ke Barreskrim ya lucu lah, begitu Zakir Naik yang kemarin nggak dilaporin gitu kan. Ya makanya saya bilang ya. Jadi memang faktanya memang seperti itu. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah, itu namanya syiar agama, itu kan iman kami kan. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada orang Kristen bahasa agama Islam, itu semua tidak berlaku itu. Kalau boleh dibaca di balik, suara apa ya itu yang balik itu ya? Nggak tahu, nggak ada suara apa di sini. Ini menggema, iya. Saya hening di sini. Iya, double. Mungkin karena di ruangannya kosong kali ya. Atau saya copot mic-nya. Iya, tapi nggak apa-apa lah, Iya, tapi menggema. Agak menggema ya. Oke lah, tapi poin aja lah. Coba, mungkin poin yang mau Anda sampaikan ini apa, Pak Git? Apa yang mau Anda sampaikan? Poin yang saya sampaikan di sini adalah, coba Edis bacakan perjanjian Najran deh. Gitu. Jadi dulu Muhammad sendiri dengan kaum Kristen itu pernah berdebat dan nggak pernah ketemu. Tapi dilihat hasil perjanjiannya. Perjanjian Najran itu antara kaum Nasrani dan Muslim ya. Nah, salah satunya adalah bila umat Kristiani itu membangun gereja gitu ya, ini harap dibantu yang sifatnya bukan pinjaman, jadi bantuan. Nah, sekarang boro-boro dibantu gitu kan, perjanjian Najran itu nggak ada, dilarang, nggak dikasih izin, iya gitu kan. Dan kalau kita lihat masalah izin ini ya lucu gitu, di Indonesia itu ada 60% lah katakan masjid yang tidak berizin, kan boleh-boleh aja berdiri gitu kan. Kalau gereja boro-boro sekitar 90%. Kalau saya data saya mungkin 60-80 lah, sekitar segitu ya, 60 lah gitu. Karena di ajaran di Najran pun memang tidak, di perjanjian Najran itu ada toleransi beragama gitu, perjanjian itu. Cuman dari oleh ulama-ulama sendiri seperti Abdul Somad dan lain-lain gitu nggak pernah diangkat gitu. Termasuk gampangnya mengkafir-kafirkan gitu loh. Kafir itu kan sebetulnya kalau kita baca History of God ya, itu adalah maknanya bukan kafir non-muslim gitu ya, lebih kata tertutup ya. Yang artinya kemunduran muslim ini karena kekafirannya muslim sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat mungkin di Al-Maidah 69 atau Al-Baqarah 62 itu di situ dikatakan Nasrani, Yahudi itu termasuk orang-orang beriman semua, bukan orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi ini karena penafsiran yang berbeda gitu. Dan kita tidak bisa memandang hanya dari satu sudut pandang gitu. Itu. Oke, baiklah gitu. Pak Git. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Ya, jadi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Ya, santai-santai kalau memang datanya ada mau diapain lagi kan gitu. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Git. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Ya.